Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jali an-namsi man syairi juhali wa ihya ad-dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratin nabil mustafa syaitina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa wajhihi wa dzurriyyatihi wa ali batika mana khususan khasatan ila musma'ata kitab pedoman kain wan wa jamin talamiti wa masyayikhna wa mu'alif kutub aliyati ta'lamna wa lamna sannan ta'allahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina amin. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab pedoman KN1 jilid 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bihi bi'alami bidarin amin. Bab yang ke-6 dari kitab pedoman KN1 jilid 3 menerangkan tentang sejarah lahirnya NU ya. Menerangkan sejarah lahirnya NU atau Nahdlatul Ulama. Nah, Nahdlatul Ulama, kata-kata Nahdlatul Ulama itu ada dua kata bahasa Arab. Pertama yaitu nahdoh yang berarti apa? Kebangkitan. Sedang yang kedua yaitu ulama, berarti pewaris ilmu para nabi. Jadi kata-kata Nahdlatul Ulama itu artinya adalah kebangkitan orang-orang yang mewarisi ilmu para nabi. Nah, dalam rapat para penggagas yang dilaksanakan di Kertopaten, Surabaya, muncullah nama Nahdlatul Ulama. Nah, nama tersebut pertama diusulkan oleh Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz. Nah, usulan istilah tersebut pernah juga disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Hamid, yaitu pengasuh pesantren Sedayu Gresik, dengan nama Nahdlatul Ulama. Nah, namun nama terakhir dirasa kurang pas. Akhirnya nama yang terpilih adalah Nahdlatul Ulama, yaitu kebangkitan ulama. Menurut Gus Dur, munculnya istilah Nahdlatul itu terinspirasi dari pesan Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari, itu dalam kitab Syarah Al-Hikam. Di sana dicantumkan kata-kata la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqaluhu, yang artinya jangan engkau jadikan teman orang yang tingkah dan perkataannya itu tidak membangkitkan dan menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedang kalimat ulama adalah dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berada di surat Al-Fatir ayat 28. Allah berfirman, innama yakhshallahi min ibadihil ulama. Artinya sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya hanyalah ulama. Nah, ketika Kiai Mas Alwi mengusulkan nama Nahdlatul Ulama, Kiai Hasyim Asy'ari itu bertanya,
mengapa memakai kata Nahdhah? Kiai Mas Alwi menjawab pertanyaan Kiai Hasyim Asy'ari tersebut dengan mengatakan karena tidak semua kiai itu punya jiwa Nahdhah atau jiwa bangkit. Nah, akhirnya para kiai itu sepakat dengan nama ini. Nah, didirikannya NU itu dilatar belakangi oleh pengembangan pemikiran agama dan politik yang terjadi pada waktu itu. Nah, pada tahun 1924, Syarif Hussein, yaitu Raja Hijaz Mekah yang berpaham Sunni, itu ditaklukkan oleh Abdul Aziz bin Saud yang beraliran Wahabiyah. Nah, sebagaimana diketahui bahwasanya konsep pemikiran Wahabi sebagian besar itu berhenti pada gaya berpikir Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab yang mengaku bahwa hanya merekalah yang benar, sedang yang tidak searah dengan real pemikiran mereka itu dianggap salah. Bahkan pengikutnya sampai terlalu gampang untuk mengkafirkan sesama muslim. Lalu tersebarlah kabar bahwa pemimpin baru itu akan melarang segala bentuk ritual yang dikerjakan oleh warga Aswaja. Nah, padahal ritual warga Aswaja itu sudah berlangsung sejak berabad-abad yang lalu. Dan itu akan digantikan dengan model ibadah dengan corak Wahabi. Nah, aliran baru ini itu mencoba menghanguskan tradisi yang sudah mengakar di kalangan umat Islam. Misalnya yaitu maulidan, tawasul, tahlilan, ziarah kubur, dan lain-lain. Nah, kontan saja hal itu menuai protes keras dari seluruh penjuru dunia yang berpahamkan Aswaja. Nah, tidak hanya sampai di situ, Raja Abdul Aziz juga ingin memperluas pengaruhnya sampai ke seluruh penjuru dunia dengan kedok demi kejayaan Islam, yaitu berencana meneruskan kekhalifahan di Turki yang sempat terputus setelah runtuhnya Daulah Islamiyah. Nah, untuk mewujudkan tujuan tersebut, yaitu merencanakan sebuah muktamar khilafah di kota suci Mekah. Nah, seluruh negara Islam di dunia itu akan diundang untuk menghadiri acara tersebut, termasuk yaitu Indonesia. Nah, awalnya delegasi yang direkomendasikan untuk menghadiri acara tersebut itu adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, delegasi dari pesantren. Nah, host Cokro Aminoto itu delegasi dari Serikat Islam, dan Kiai Haji Mas Mansur dari delegasi Muhammadiyah. Namun di sini ada yang bermain curang di antara calon utusan dari Indonesia. Nah, karena Kiai Haji Wahab Hasbullah tidak mewakili organisasi yang resmi, maka namanya dicoret dari daftar calon utusan. Nah, peristiwa itu akhirnya menyadarkan para ulama pengasuh pesantren akan pentingnya sebuah organisasi, sekaligus yaitu menyisakan sakit hati yang sangat dalam karena tidak ada lagi yang bisa menitipkan sikap keberatan terhadap rencana Al-Ja'ad Ibnu Saud yang akan merubah model beragama di Mekah. Nah, para ulama pesantren tidak menerima kebijakan raja yang anti kebebasan bermadhab, anti maulid Nabi, anti ziarah kubur, dan lain-lain. Bahkan center terdengar bahwa makam Nabi Muhammad SAW itu akan dibongkar.
Nah, bagi para kiai pesantren, pembaharuan adalah suatu keharusan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga tidak mempersoalkan dan bisa menerima kaum modernis, menghimbau umat Islam kembali kepada ajaran Islam yang murni. Nah, namun Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu tidak bisa menerima pemikiran mereka yang meminta umat Islam agar meninggalkan prinsip bermadhab. Nah, di samping itu, karena ide pembaharuan dilakukan dengan cara yang tidak baik, seperti hanya melecehkan, merendahkan, membodoh-bodohkan, bahkan mengkafirkan sesama muslim, maka para ulama pesantren menolaknya. Bagi para kiai, pembaharuan tetap dibutuhkan, namun tidak dengan meninggalkan khasanah keilmuan yang sudah ada dan masih relevan. Nah, karena latar belakang yang mendesak itulah akhirnya Jamiah Nahdlatul Ulama itu didirikan. Nah, pendiri resminya yaitu adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, yaitu pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng Jombang, Jawa Timur. Nah, sedang yang bertindak sebagai arsitek dan motor penggerak yaitu adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Beliau merupakan pengasuh pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Barat Jombang. Nah, Kiai Wahab itu adalah salah seorang murid utama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau itu adalah sosok yang lincah, banyak akal, energik dan cekatan. Nah, berawal dari komite Hijaz. Komite itu berarti sejumlah ya. Komite itu berarti sejumlah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu, terutama kepada pimpinan pemerintah. Itu berawal dari komite Hijaz. Lahirnya organisasi NU itu bermula dari munculnya komite Hijaz yang diprakarsai oleh Kiai Wahab Hasbullah atas restu dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, komite Hijaz dibentuk yaitu bertujuan untuk menghadap kepada Raja Ibnu Saud. Nah, misi yang diusung adalah apa? Untuk menggagalkan tujuan Raja Ibnu Saud yang ingin membumi hanguskan cara bermadhab di tanah suci. Nah, mulanya utusan para ulama adalah Kiai Haji Asnawi Kudus. Namun karena Kiai Asnawi ketinggalan kapal, akhirnya tidak jadi berangkat. Nah, usulan keberatan atas kebijakan Raja Ibnu Saud tetap dikirimkan, yaitu melalui telegram. Nah, karena telegram itu tidak kunjung dibalas, akhirnya berangkatlah Kiai Haji Wahab Hasbullah bersama Syekhul Naim Al-Misri, yaitu warga negara Mesir yang di kemudian hari diangkat menjadi salah satu anggota Mutasyarah NU pada periode awal. Dan juga Kiai Haji Dahlan Abdul Qohar, yang mana beliau merupakan seorang pelajar Indonesia yang sedang belajar di Mekah, itu sebagai delegasi para ulama. Nah, berikut ini adalah surat balasan dari Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman pada tanggal 4 Zulhijjah tahun 1346 Hijriah. Nah, isi surat balasan Raja Saudi Arabia kita terangkan ya. Kita sebutkan isi surat balasan Raja Saudi Arabia dari Abdul Aziz bin Abdurrahman, keluarga besar Faisal,
kepada segenap pemuka Jamiah Nahdlatul Ulama di Jawa, Syekh Hasyim Asy'ari dan sekretarisnya, Syekh Alwi bin Abdul Aziz. Semoga Allah SWT menjaga mereka. Setelah kalian menuliskan surat yang ditandai pada tanggal 5 Syawal 1346, apa yang tertulis di dalamnya sudah kami baca, khususnya tentang keprihatinan kalian terhadap kondisi penganut Islam. Sedang utusan yang kalian kirimkan, Kiai Haji Abdul Wahab sebagai sekretaris satu jamiah yang kalian kirimkan, sedang utusan yang kalian kirimkan yaitu Kiai Haji Abdul Wahab sebagai sekretaris satu jamiah Nahdlatul Ulama dan sebagai mutasyar Syekh Ahmad Al-Ghanaim Al-Misri. Mereka sudah bertatap muka dengan kami. Sesuai dengan ketentuan Tanah Hijaz, hal di atas berkaitan erat dengan hukum kenegaraan untuk memberikan kenyamanan bagi setiap orang yang sedang melakukan ritual haji di Baitullah dan tidak mencegah setiap orang yang mengerjakan kebaikan yang sesuai dengan tuntunan syariat. Sedang terkait dengan kebebasan setiap orang untuk memilih madhab yang ia condongi, alhamdulillah semua orang Islam bebas untuk beribadah semuanya, kecuali untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT, dan tidak ada yang menghalalkan ritualnya dari Al-Quran, hadis, madhab ulama terdahulu, atau salah satu dari 4 madhab. Ritual yang sesuai dengan ketentuan di atas tidak akan kami usik dan akan kami beri kebebasan. Namun untuk kegiatan yang bertentangan dengan syariat Allah SWT, maka tiada ketaatan pada makhluk dalam durhaka kepada Allah SWT. Dan hakikat yang kami tetapkan adalah mengajak seseorang untuk mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah kami sudah berada di jalur ulama terdahulu, yang awalnya adalah sahabat Rasulullah SAW dan akhirnya adalah ulama mazhab 4. Hanya kepada Allah kami meminta petunjuk agar kita sekalian diberi petunjuk ke jalan kebaikan, kebenaran, dan akhir yang baik. Inilah yang wajib kami jelaskan. Semoga kalian mendapatkan perlindungan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah isi surat balasan dari Raja Saudi Arabia. Nah, sepulang dari Mekah, utusan yang didelegasikan oleh para ulama itu membawa kabar gembira. Raja Ibnu Saud menjamin kebebasan beramal dengan keberagaman sesuai dengan hasil ijtihad para ulama mazhab 4 dan penggusuran makam Nabi Muhammad SAW dan sahabat yang sebelumnya sudah diagendakan akhirnya dibatalkan. Nah, setibanya di tanah air, akhirnya Kiai Wahab hendak membubarkan komite Hijaz. Kenapa? Karena menganggap tugas beliau sudah kelar. Tapi keinginan itu dicegah oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, komite itu tetap dilanjutkan, namun dalam bentuk yang berbeda, yaitu dengan mendirikan organisasi keagamaan, yakni Nahdlatul Ulama, sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh Syekhuna Khalil Bangkalan. Sewaktu Kiai Wahab akan mengumpulkan para ulama di Surabaya, tampaknya intelijen Belanda itu sudah mencium akan adanya pergerakan besar-besaran yang mungkin bisa mengancam kekuasaan mereka.
Nah, karenanya pemerintah Belanda tidak memberikan izin atas pertemuan tersebut. Namun para ulama tidak kehabisan akal dengan alasan akan melaksanakan tahlilan untuk memperingati haul Syekhuna Khalil. Para ulama berkumpul di rumah Kiai Haji Replan Abdullah di Jalan Bubutan 6 Surabaya. Nah, di luar rumah para undangan membaca tahlil, sedang di dalam rumah para kiai menggelar pertemuan untuk mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama. Nah, selesai tahlilan, yaitu tepatnya pada tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 Masehi, akhirnya lahirlah Jamiah keagamaan yaitu Nahdlatul Ulama. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.